warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Perkenalkan kami dari kelompok 1 pada mata kuliah Teknologi Baru dalam Pengajaran dan Pembelajaran yang akan membahas tentang perkembangan teknologi, media, dan pembelajaran. Adapun anggota kami yang terdiri dari 5 orang, yang pertama adalah ada Ananda Fauzia, kemudian Gusti Mardiati Zulfa, yang ketiga yaitu Indah Permatasari, dan yang keempat yaitu Nur Asia, dan yang terakhir yaitu saya sendiri sebagai moderator yaitu Suhaidi Ilmi. Untuk menghemat waktu, langsung saja kepada materi pertama untuk menjelaskan materinya. Kepada beliau, saya persilakan. Baik, saya sebagai pemateri pertama akan mempresentasikan materi tentang pentingnya perkembangan teknologi dan pembelajaran sebelum COVID-19. Pada perkembangan teknologi pada saat ini berkembang sangat pesat, terutama pada sektor pendidikan. Pada dunia pendidikan, teknologi kini sudah mulai digunakan sebagai sarana untuk mendukung pembelajaran, baik sebagai alat informasi, yaitu sebagai media sarana mengakses informasi dan juga sebagai alat pembelajaran, yaitu sebagai sarana penunjang kegiatan pembelajaran dan tugas-menugas di sekolah. Namun, pandemi COVID-19 menjadikan adanya perubahan dan kemajuan teknologi yang cepat di bidang pendidikan. Munculnya pandemi COVID-19 ini menyebabkan pembelajaran yang biasanya dilakukan secara tatap muka menjadi tatap maya. Karena hal inilah banyak menyebabkan penggunaan teknologi untuk kelancaran pembelajaran di sekolah. Sebelum pandemi COVID-19 ini, proses pembelajaran umumnya secara tatap muka dengan bahan ajar yang diberikan oleh guru sebelum memaksimalkan penggunaan teknologi informasi. Hanya sebagian kecil guru yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dalam dunia pembelajaran. Namun, dengan adanya pandemi COVID-19 ini menyebabkan sistem pembelajaran yang tatap muka digantikan dengan pembelajaran jarak jauh atau tatap maya ini. Oleh karena itu, sejak pandemi, berbagai teknologi digunakan untuk meningkatkan pembelajaran di sekolah, meskipun tidak semua guru mampu untuk memanfaatkan teknologi ini. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran itu menjadi sangat penting dan sangat diperlukan. Pandemi COVID-19 juga memaksa percepatan di sektor pendidikan. Pembelajaran jarak jauh ini memaksa anak-anak atau peserta didik untuk akrab dengan yang namanya internet dan teknologi. Namun, akses internet dan teknologi ini di Indonesia itu masih belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Sehingga beberapa anak di berbagai daerah yang sulit terjangkau atau yang tertinggal itu sulit untuk mengakses internet dengan mudah. Demikian yang dapat saya sampaikan, kembali kepada moderator. Baik, terima kasih banyak kepada pemateri pertama. Langsung saja kepada pemateri kedua untuk menjabarkan materinya. Kepada beliau, saya persilakan. Baik, selanjutnya adalah contoh penggunaan teknologi yang digunakan sebelum pandemi COVID-19, saat COVID-19, dan sesudah pandemi COVID-19. Sebelum COVID-19, proses pembelajaran dilakukan seperti biasanya, yaitu secara tatap muka dan menggunakan media pembelajaran berupa papan tulis dan buku tulis. Sedangkan penggunaan teknologi dalam pembelajaran biasanya hanya dilakukan seperlunya saja, seperti menggunakan PowerPoint dan menayangkan video dengan bantuan proyektor. Saat COVID-19 memasuki masa pandemi COVID-19, proses pembelajaran dilakukan secara tatap maya atau daring dan banyak menggunakan teknologi-teknologi yang sebelumnya jarang digunakan, seperti penggunaan Zoom, Google Classroom, Google Meet, Google Forms, PPT, dan lain-lain.
Sesudah pandemi COVID-19, perkembangan teknologi dalam bidang pendidikan masih sangat dibutuhkan, mengingat pentingnya teknologi, terutama teknologi digital di era globalisasi ini. Teknologi yang digunakan semasa pandemi COVID-19 sampai saat ini pun masih cukup sering digunakan. Contohnya, melakukan meeting menggunakan aplikasi Google Meet atau Zoom agar meeting tersebut dapat dilakukan dengan cara yang lebih fleksibel. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri kedua yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya saya kembalikan kepada pemateri ketiga untuk menjelaskan materinya kepada yang bersangkutan. Saya persilakan. Materi yang selanjutnya yaitu teknologi, media, dan metode pembelajaran untuk peserta didik post-Gen Z. Teknologi pembelajaran. Teknologi yang tepat digunakan dalam proses pembelajaran yaitu teknologi yang berbasis internet. Internet berguna bagi peserta didik untuk mencari dan menganalisis materi pembelajaran. Contoh yang digunakan yaitu gawai atau laptop, proyektor, dan pengeras suara. Selanjutnya, media pembelajaran. Karakteristik post-Gen Z mencakup penggunaan teknologi yang sangat maju, tingkat keterhubungan global yang tinggi, serta kecenderungan untuk berkolaborasi dan berbagi informasi secara instan. Media pembelajaran yang tepat untuk diterapkan pada peserta didik karakteristik post-Z adalah audiovisual. Media ini memanfaatkan indera penglihatan dan pendengaran siswa untuk belajar. Keunggulan dari media ini adalah dapat menggambarkan materi dengan lebih jelas dan membuat sesuatu materi lebih mudah diingat. Contohnya alat peraga, mengamati alam sekitar, televisi, dan video. Contoh selanjutnya berupa PowerPoint, video animasi, Kahoot, Quizizz, Puzzle Maker, dan YouTube. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih banyak kepada pemateri ketiga yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya yaitu pemateri keempat, yaitu saya sendiri yang akan membahas tentang metode pembelajaran. Berkaca pada karakteristik yang telah dijelaskan pada selandia ketiga tadi, dijelaskan bahwa karakter peserta didik memang memiliki keragaman, sehingga mengikuti perkembangan karakter peserta didik tersebut, dewasa ini terdapat beberapa metode pembelajaran yang dapat digunakan oleh pendidik guna memenuhi gaya belajar peserta didik di dalam proses pembelajarannya. Terdapat 4 yang memang saya rekomendasikan. Yang pertama adalah project based learning atau pembelajaran berbasis proyek. Proses pembelajaran ini nanti peserta didik diajak untuk mengeksplorasi, interpretasi, sintesis, dan informasi atau menghasilkan informasi guna untuk menghasilkan beberapa hasil proses pembelajaran. Yang kedua adalah blended learning. Nah, proses pembelajaran blended learning ini adalah dengan memanfaatkan internet atau proses pembelajaran yang memiliki dua arah, entah itu di dalam proses pembelajaran tatap muka maupun media daring. Nah, di dalam proses pembelajaran ini dapat digunakan beberapa media seperti yang disebutkan tadi, entah itu seperti Kahoot dan lain sebagainya, serta memanfaatkan teknologi atau PowerPoint untuk menopang proses pembelajaran mereka. Dan yang terakhir ada proses pembelajaran jigsaw. Nah, di dalam proses yang ketiga yaitu model pembelajaran terbimbing. Nah, di dalam metode pembelajaran ini yang akan menjadi titik beratnya adalah anak-anak yang memang memiliki keterbatasan atau memiliki kemampuan yang cukup di bawah rata-rata di dalam memahami proses pembelajaran yang berbasis dengan internet, sehingga di dalam proses pembelajarannya guru akan menjadi fasilitator besar di dalam menunjang bagaimana sih cara memahami sebuah materi pembelajaran yang sedang dibahas pada kelas tersebut. Dan yang terakhir ada materi jigsaw. Nah, pada materi jigsaw ini mereka akan atau peserta didik akan belajar secara berkelompok melalui kelompok-kelompok kecil yang di mana mereka akan saling membantu satu sama lain di dalam memahami materi pembelajaran itu sendiri, sehingga 4 pembelajaran atau metode pembelajaran ini saya rasa cocok digunakan oleh guru atau pendidik di dalam memberikan materi atau berusaha menyampaikan materi pemahaman atau materi pembelajaran kepada peserta didik pada generasi post-Gen Z sendiri. Mungkin itu saja. Selanjutnya saya akan kembalikan ke materi berikutnya.
Baik, terima kasih moderator. Materi selanjutnya adalah pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dengan memperhatikan karakteristik peserta didik abad 21. Baik, jadi pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran sangat penting untuk memenuhi kebutuhan peserta didik abad ke-21. Teknologi dapat membantu mereka dalam meningkatkan keterlibatan, kreativitas, dan kolaborasi peserta didik. Berikut adalah beberapa cara pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dengan memperhatikan karakteristik peserta didik abad ke-21. Pertama, ada pembelajaran berbasis proyek. Teknologi yang dapat digunakan untuk mendukung pembelajaran berbasis proyek, di mana peserta didik dapat bekerja dalam kelompok untuk menyelesaikan proyek nyata. Peserta didik di sini dapat menggunakan teknologi seperti komputer, internet, dan perangkat mobile untuk melakukan penelitian, berkomunikasi, dan berbagi hasil proyek. Selanjutnya, pembelajaran kolaboratif. Di sini, teknologi memungkinkan peserta didik untuk bekerja sama secara online, baik dalam kelompok kecil maupun dalam skala yang lebih besar. Peserta didik dapat menggunakan platform kolaboratif seperti Google Docs atau Microsoft Teams untuk berbagi ide, mengedit dokumen bersama, dan memberikan umpan balik satu sama lain. Selanjutnya, ada pembelajaran berbasis game. Di sini, teknologi dapat digunakan untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang menarik melalui permainan atau simulasi. Peserta didik dapat belajar dengan cara yang interaktif dan menyenangkan, sambil mengembangkan keterampilan pemecahan masalah, berpikir kritis, dan kerjasama. Selanjutnya ada pembelajaran berbasis video. Di sini video dapat digunakan sebagai alat pembelajaran yang efektif. Peserta didik dapat menonton video pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka, baik dalam kelas maupun di luar kelas. Peserta didik juga dapat membuat video presentasi atau tutorial untuk berbagi pengetahuan dengan teman sekelas mereka. Selanjutnya ada pembelajaran berbasis aplikasi. Di sini aplikasi mobile dapat digunakan untuk memfasilitasi pembelajaran di luar kelas. Peserta didik dapat menggunakan aplikasi untuk mengakses materi pembelajaran, mengerjakan latihan soal, atau berpartisipasi dalam diskusi online. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri kelima, Nur Asia, yang telah memaparkan materinya berkaitan dengan media, strategi, atau semacamnya. Baik, mungkin itu saja proses penyampaian materi dari kelompok 1 pada mata kuliah teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran. Kami memohon maaf jika terdapat kekurangan atau beberapa penyampaian yang memang terdapat hal yang perlu dikembangkan, sehingga kami juga tidak menutup diri jika terdapat beberapa hal yang perlu didiskusikan. Silakan sampaikan melalui kolom komentar pada kanal YouTube kami. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.